Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas secondary setup dari Tech Manis. Dan gak cuma itu, kita akan ada setup untuk inspirasi kalian para wanita juga. Ini dari Ajeng Anissa, dia seorang beauty vlogger yang kemarin baru aja selesai bikin setup kerjanya. Ajeng pakai iPad dan pakai MacBook Pro untuk device productivity-nya dia, dan ada keyboard untuk di iPad-nya dia, ada stylus, dan ada mouse. Sementara untuk Tech Manis, device utamanya itu adalah sebuah PC dan ada laptop untuk mobile dan didukung juga ada monitor, keyboard, dan ada mouse gitu ya. Untuk di setup gue warnanya itu didominasi sama warna putih, hitam, dan abu-abu. Cuma ini temboknya abu-abu agak kehijauan gitu ya. Terus sementara untuk Ajeng itu didominasi sama warna putih dan warna pink ya. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang wanita-wanita mungkin. Oke, kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, tadinya itu gue pengen bahas lebih detail ke mouse yang lagi gue pakai, yaitu Logitech M650L. Cuma kalau bahas mouse gini dong kayak gimana gitu ya, kayak kurang. Jadi ya kita bahas kalian setup aja. Jadi ruangan Tech Manis baru aja selesai renov, untuk video full update-nya akan segera tayang. Jadi ya kalian stay tune terus aja. Oke, jadi ini secondary setup dari Tech Manis. Keperluannya itu tentunya untuk kerja dan bisa gaming juga. Kebanyakan di sini gue nge-script untuk konten, terus edit video, dan browsing-browsing untuk keperluan cari bahan syuting juga. Ini PC gue beli second, nanti akan tayang video reviewnya. Intinya ini ada prosesor Ryzen 5 2600 dan GPU Radeon RX 580. Jadi ini sih udah cukup banget untuk kebutuhan gue saat ini. Monitor gue pakai Asus VG249K. Ini monitor yang tadinya ada di setup utama tapi ditukar sama Lenovo G2720. Dan monitor Lenovo ini akan di review juga. Tungguin aja. Keyboard pakai Daxa M61, untuk lengkapnya udah pernah gue bahas di videonya, udah tayang juga. Alasan gue pakai ini karena kebutuhan gue yang ngetik-ngetik aja, jadi pastinya gue invest di sini cari typing yang enak, yang nyaman untuk gue ngetik. Gue pilih layout 60% karena ini nggak wasting space, jadi ya enak aja untuk di meja gue, jadi nggak terlalu penuh gitu ya. Gue sih berharap keyboard ini wireless, cuman ya belum kesampaian untuk beli keyboard custom wireless. Karena keyboard gue belum wireless, jadi gue cari device pendukung yang lainnya itu harus wireless, yaitu mouse. Gue pakai mouse Logitech M650L. Sebetulnya ini mouse punya fitur mirip-mirip sama Logitech seri M lainnya. Kayak ada silent click, terus wireless, dan bentuknya ini cukup compact. Untuk silent click ini enak banget jujur untuk kerja, jadi bisa fokus. Terus kalau dibawa ke tempat kerja, ke kantor, ini tuh nggak ganggu yang lain, jadi ini enak banget sih menurut gue. Untuk wireless punya dua connectivity, Bluetooth dan dongle USB yang disebut sama dia itu Logibolt. Gue manfaatin dongle-nya itu untuk di PC, sementara untuk Bluetooth itu gue pakai di laptop. Kenapa gue nggak pakai dongle di laptop? Karena ya USB di laptop itu kan minim ya, terbatas. Jadi gue pilih untuk pakai Bluetooth aja biar nggak ngabisin slot USB di laptop gue. Untuk ukuran ini compact, jadi mouse ini tuh ada dua ukuran, ada yang M650 dan ada yang M650L. Yang L itu yang gue pakai sekarang ini, ada kode L-nya di belakang. Bedanya adalah dari size-nya. Kalau yang regular ya lebih kecil dari ini, cuma kalau yang L ini di ukuran tangan gue yang ukuran 18 cm ini udah enak banget. Gue jarang banget dapat mouse office gitu ya untuk productivity kayak gini, bukan mouse gaming yang seukuran sama tangan gue dan nyaman. Nah, untuk yang satunya itu M650 biasa, itu ukurannya lebih kecil. Jadi kenapa Ajeng pilih yang M650 biasa? Karena ukuran tangan dia kan kecil nih. Biasanya untuk kalian wanita-wanita punya ukuran tangan tuh lebih kecil daripada pria ya. Cuma ya nggak menutup kemungkinan juga kebalikan gitu. Dan Logitech untuk yang M650 biasa itu disediain warna-warna selain warna abu gini, ada warna putih sama warna pink. Jadi itu bener-bener diindikasi banget untuk kalian para wanita yang pengen punya setup warna kayak gitu. Jadi biar match. Cuman ya kalau kalian pria juga bisa ya beli warna putih atau warna pink ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, sebetulnya untuk mouse M650 ini punya fitur yang mirip-mirip sama M350 dari Logitech juga. Yang bedain itu selain dari bentuk, ada fitur Smart Wheel. Jadi fitur Smart Wheel itu yang tadinya gue underestimatein, kayak fitur apa nih Smart Wheel gitu. Kan bisa nge-scroll biasa. Ternyata kepake banget untuk gue browsing, baca artikel, baca ebook. Ini kalau misalnya gue pengen skip langsung ke summary ya, langsung bisa gue scroll sampai bawah. Jadi intinya untuk si Smart Wheel ini memungkinkan untuk kita tuh kayak scrolling infinity gitu, kayak
wing, jauh banget gitu. Terus pertama kalinya gue ngedit pakai mouse kayak gini, punya fitur smart wheel kayak gini ya. Gue ngedit pakai Premiere Pro, jadi kalau misalnya gue pengen zoom out gue punya timeline, itu bener-bener langsung ke zoom out. Dan kalau misalnya gue pengen zoom in gue punya timeline, langsung ke zoom in secara mudah gitu. Kalau tanya mending mouse M350 atau M650, ya gue jawab mending M650 untuk preferensi gue, karena gue lebih suka mouse yang enak di genggam gitu ya, di gripnya tuh enak. Cuma kalau misalnya kalian pengen lebih compact, terus bisa gampang banget ditaruh di mana-mana gitu, ditaruh di kantong. Dan kalau misalnya kalian biasa pakai Apple mouse yang ceper gitu ya, mungkin M350 akan bisa cocok, lebih relevan ke kalian gitu. Alasan gue suka grip mouse ini tuh karena di bagian kanan kirinya itu dia kasih kayak rubber yang bertekstur gitu, jadi ini enak banget untuk kita pegang kayak anti slip gitu. Dan kalau misalnya kalian di sini lihat ada tombol samping atau side button. Kalau gue pribadi sih jarang kepake ya, walaupun gue pakai gaming mouse juga ya, side button itu jarang banget kepake sama gue. Kelengkapan mouse ini kita udah dapat baterai A2 yang surprisingly mouse ini bisa tahan baterainya sampai 24 bulan alias 2 tahun gitu ya. Itu lama banget sih. Berarti ini mouse ya cukup efisien. Cuma ya perlu dicatat 24 bulan itu klaimnya untuk yang Bluetooth. Untuk di dongle-nya sih harusnya bisa ya kurang dari 24 bulan ya. Gue nggak tahu pastinya itu berapa. Dan ya kita coba aja nih nyampe 2 tahun atau enggak. Ya jangan sampai baterainya sih 2 tahun. Cuma mouse-nya ya nggak 2 tahun gitu umurnya. Untuk di bawah kita bisa lihat ada cover untuk baterai dan naruh dongle di sini. Dan ada switch untuk matiin dan nyalain dia punya mouse. Terus ada sensor. Terus untuk mouse fit-nya ada di bagian atas sama belakang kayak gini. Dan ada satu tombol. Gue kira ini tombol untuk ngatur DPI. Ternyata ini untuk pairing dia punya Bluetooth. Untuk sensor di sini aman-aman aja, gue pakai nggak ada masalah sama sekali. Terus kemarin gue sempet cobain main game juga. Ini karena DPI-nya nggak bisa disetting langsung gitu, nggak ada tombol DPI, jadi itu diatur lewat softwarenya dia. Kalau gue nyaman di 35%, tapi itu untuk gaming juga masih kekencangan untuk gue. Karena biasanya gue tuh pakai di DPI 400 untuk gue main game Apex ya. Terus gue coba pakai ini untuk main Apex, jadi kayak gue kemana-mana gitu untuk nge-aim-nya. Dan scroll wheel-nya ini yang dia punya smart wheel ini, pas gue pengen ganti senjata tuh jadi keganti semuanya gitu. Kayak ganti-ganti gitu senjatanya. Mungkin dari gue itu aja, kita lanjut untuk ke Ajeng yang punya mouse sama kayak gue, tapi versi yang kecil M650 dan dia punya warna pink yang match banget sama dia punya setup. Yuk! Misi numpang pansel sedikit ya sambil bahas setup mungil aku ini. Jadi aku tuh kebetulan secara tidak sengaja gitu ya punya mouse yang kembaran sama Teh Manis, tapi beda ibu, makanya dia warna pink kan. Nah aku tuh pakai mouse ini buat iPad sama laptop aku. Gak pernah pakai dongle sih, jadi selalu pakai Bluetooth karena ya mager aja gitu. Dan kayaknya sih ini ukurannya lebih kecil sedikit ya dibanding yang hitam punya Teh Manis. Cuman kalau misalnya di tangan aku pas-pas aja sih. Dan yang paling aku suka bagian dari mouse ini adalah bagian ngeklik-ngekliknya, karena dia kayak nggak kedengeran gitu, terus empuk aja gitu berasanya pas diklik. Dan aku suka banget pakai buat ngedit video-video aku di YouTube. So far sih nggak ada masalah, aman dese lah ya pokoknya. Cuman kalau misalnya laptop aku lagi nge-lag gitu, dia ikutan nge-lag juga. Jadi kayak technically bukan salah si mouse ini 100% sih. Harusnya, ya kan? Ya, gitu aja sih. Jadi kayak intinya love. Terus kayak dia match banget gitu warna pinknya, satu tone. Suka. Udah habis ya waktunya? Ya udah. Stay healthy and beautiful. Bye. Jangan lupa mampir-mampir channel aku. Untuk mouse ini punya harga di 385.000 untuk M650 yang biasa atau yang L, harganya sama, mau warna putih, pink atau grey ya sama aja harganya. Oke, jadi itu dia spill setup Teh Manis dan Ajeng Anisia yang sama-sama baru aja selesai bikin setup dan sama-sama pakai mouse Logitech M650. Ini mouse yang super kepake banget menurut gue, parah untuk di studio sama untuk mobile gitu. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.